kali ini di edisi awal bulan Desember 2022 kita akan belajar untuk membuat pendan kalung. Nah, seperti ini yang akan kita bikin untuk edisi kali ini. Sedikit berbeda dengan materi yang sebelumnya. Kali ini kita akan membuat pendan kalung dari bahan bear cooper atau kawat tembaga yang tanpa enamel. Nah, untuk detailnya, alat-alat dan bahan apa yang kita perlukan, kita ikuti berikut ini. Nah, ini adalah bahan yang kita pakai untuk edisi tutorial kali ini. Semuanya udah ada di dalam paket bahan ya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa dapetin ini di linknya, itu ada di deskripsi video ya, di bagian bawah videonya. Nah, ini coba kita buka apa aja isinya. Yang pertama itu ada kawat bear cooper ukuran 1 mili, teman-teman. Nah, ini panjangnya 60 cm. Bear cooper itu beda ya, teman-teman, dengan kawat tembaga yang impor, karena bear cooper itu tanpa enamel, jadi tidak ada lapisannya. Nanti kita akan tahu bedanya apa pada waktu pembuatan. Nah, ini yang kedua adalah kawat bear cooper ukuran 0,3 sepanjang 2 meter. Nah, kalau yang tadi 1 mili ya, yang kecilnya itu pakai 0,3. Lalu ada satu lagi, ini dasaran atau apa namanya, base-nya ini juga sudah tersedia di dalam paketnya. Ini terbuat dari kawat tembaga bear cooper juga. Nah, ini disesuaikan dengan tema. Kalau teman-teman ingin memodifikasi dari bentukan ini, teman-teman bisa menggunakan palu ya, dan landasan yang keras seperti mungkin metal block untuk memipihkan bagian-bagian yang teman-teman inginkan untuk dimodifikasi. Contohnya seperti ini. Nah, fungsi dari dipipihkan tadi itu memberikan aksen ini ya, teman-teman. Kalau teman-teman lihat ada di bagian atas yang kanan kiri dengan bagian bawah itu terlihat lebih lebar. Ini memberikan aksen ini sebenarnya fungsinya. Tapi tidak wajib ya, teman-teman. Kalau teman-teman mungkin lebih suka tanpa ada proses pemipihannya, ya sesuaikan sama selera aja. Oke, kita lanjut. Bahan berikutnya adalah batu agat. Ada dua ukuran yang kita butuhkan di sini. Yang pertama ukuran 8 mili. Kita butuh 2 butir 8 mili. Kemudian juga ada yang ukuran 6 mili. 6 milinya 2 butir. Ya. Setelah itu di sini juga kita perlu beberapa bahan baru ya, teman-teman. Ada ini disebutnya SN ya. Ini fungsinya untuk menghitamkan atau mengoksidasi tembaga. Nanti kita akan pakai. Kemudian siapkan juga air keran ya. Air keran itu kurang lebih sekitar 100 mili. Kemudian juga kita butuh braso. Kalau teman-teman tahu, ini adalah metal polish yang biasanya dipakai untuk mengkilapkan logam ya. Banyak di toko bangunan. Oke, untuk bahan-bahannya sudah. Selanjutnya alat yang kita pakai seperti biasa, ada satu set tang untuk craft, ada tang yang pemulat, kemudian tang potong, tang pipih, dan juga untuk meluruskan ya. Oke, kita mulai tahapan-tahapannya sebagai berikut. Tahapan yang pertama adalah ini. Yang pertama kita ambil kawat yang ukuran 1 mili tadi ya. Ini tadi panjangnya 60 cm. Kita potong per 20 cm lalu kita luruskan.
kita luruskan, hasilnya seperti ini, ada 3 potong. Jadi masing-masing ini panjangnya 20 cm. Kita akan pakai dulu satu di sini. Kemudian kita akan ambil untuk batunya. Batunya di sini kita pakai 2 dulu ya, teman-teman. Jadi tahapan pertama itu kita akan membuat bagian bawahnya dulu ini. Ini adalah komponen yang terpisah, teman-teman. Jadi ini kita bikin dulu dari yang mudah dulu ya. Kita ambil 2 batu, yang satu itu ukuran 8 mili, yang satu ukuran 6 mili. Yang pertama kita masukkan dulu di kawatnya. Nah, ini sisakan kawat yang di sini ini sekitar 7 cm ya. Sisakan 7 cm, lalu masukkan beadsnya atau akatnya yang 8 mili. Itu pertama di sini, lalu kita bikin loop mengelilingi atau frame mengelilingi kawatnya, mengelilingi batunya. Ya. Emang yang membedakan teman-teman menggunakan pear cooper itu dia lebih keras daripada kawat tembaga enamel, karena kan kawat tembaga enamel itu ukurannya sama dengan pear cooper, hanya saja dia ada lapisannya. Nah, oke, seperti ini ya. Kemudian kita masukkan satu lagi yang berukuran 6 mili. Kita masukkan ini. Lalu kita bikin frame juga sama seperti sebelumnya. Agak keras ya teman-teman, kalau belum terbiasa mungkin akan ngerasa berat, lumayan sih ini kalau untuk 1 mili ya. Tapi sebenarnya hasilnya nanti akan cantik teman-teman kalau kita lihat ya. Nah, oke. Setelah ini bagian belakangnya seperti ini, kita akan pindahkan ke bagian kanan. Nah, kayak gini, kita lilitkan 1 kali aja. Oke. Nah, seperti ini. Ya, ada 2 kawat nih, ada yang satu di bagian kanan, yang satu bagian kiri. Nah, yang di bagian mendatar ini kita potong setengah. Lalu kita bikin coil untuk menutup di bagian yang sudutnya ini. Kita bantu dengan tang yang pipih ya, karena ini lumayan agak berat. Nah, ini kita gulung lalu kita padatkan di bagian sini. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, nah hasilnya seperti ini. Oke. Lalu ini kita keep dulu, kita simpan dulu. Tahapan pertama sudah selesai, kita keep dulu. Kita akan lanjut ke tahapan berikutnya. Tahapan kedua, saat ini kita akan lanjutkan dengan membuat woven atau membuat anyaman pada bagian tepi luar dari base. Nah, ini base-nya yang sudah dipipihkan ya teman-teman, seperti ini. Ini tidak ada bagian depan belakang ya. Mana yang diinginkan aja, mana yang dirasa lebih rapi itu jadikan bagian depan. Nah, kita ambil 2 potongan kawat yang tadi ukuran 20 cm. Kita posisikan seperti ini. Ini sisa kawat yang untuk bagian atas. Ini kita sisakan sekitar 10 cm ya teman-teman, 10 cm. Nah, seperti ini. Jadi ini bagian tengah ya, jatuhnya bagian tengah. Lalu kita paskan dulu seperti ini.
Nah, setelah itu kita akan ambil kawat 0,3 nya yang tadi, sisakan sedikit panjang, mungkin sekitar 15 cm di bagian atas, lalu yang bagian bawah ini kita anyamkan. Pola anyamannya bebas ya. Kalau yang di sini Vida pakai pola anyaman 32. Jadi 3 lilitan, kemudian 2 untuk berpindah. Nah, ini 3 lilitan di sini, lalu berpindah ke atas. 32 polanya ya. Tapi teman-teman nggak wajib ya sama seperti ini. Teman-teman boleh menggunakan pola berapa aja, mungkin 41, mungkin 31 atau 21, bebas. Nah, seperti ini. Buat sekitar panjang 1,5 cm atau sepanjang tepi dari base-nya tadi. Kita akan membuat sepanjang ini, teman-teman. Kalau mau lihat nih, kita coba paskan. Nah, di sini ini nanti panjangnya sekitar segini ya. Jadi di pertengahan. Oke. Nah, ini setelah panjangnya cukup sesuai dengan apa yang kita inginkan di sini. Lalu selanjutnya kita lilitkan kawat ini ke bagian base-nya. Ya. Ini kita sesuaikan ya bentuknya. Jadi kita lengkungkan sedikit. Setelah itu kita ikat. Nah, seperti ini. Oke. Ini untuk lebih jelasnya, polanya seperti ini ya, teman-teman. Jadi ada bagian yang 2 lilitan itu salah satunya disangkutkan ke base-nya. Nah, ini Vida bikin 4 kali ya, 4 kali disangkutkan 4 kali ya di base-nya. Nah, setelah itu ini masih ada sisa kawat yang panjang. Di sini kita simpangkan ke bagian depan dari base seperti ini. Lalu kita lilit, teman-teman. Lilitan coiling biasa ya. Panjangnya ini sampai di batas 11 ini. Jadi batas base yang bawah ya. Kita lilitkan biasa ya. Jadi sudah tidak di anyam lagi, tidak di teknik woven lagi. Nah, setelah sampai di ujung, sampai di ujung base, ini belum ngunci ya. Nih, kalau teman-teman lihat di sini belum ngunci di bagian bawahnya ini. Kita kunci dulu ke bawah. Nah, kita lilitkan masuk ke sini ya. Oke, biar ini dia terkunci di bagian sini. Lalu kita lilitkan 2 kawat bersamaan. Jadi yang bagian bawah juga ikut terkunci ya, teman-teman. Yang bagian polos maksud saya. Nah, ini ikut terkunci. Kasih 2 lilitan seperti ini. Oke. Lalu kita bisa lanjutkan ke sini. Nah, ini kita pakai 3 lilitan. Oke, seperti ini ya hasilnya, teman-teman. Nah, setelah ini sisa kawatnya kita potong dulu. Kita potong. Lalu kita rapikan.
Nah, di sini kalau teman-teman lihat bentuknya akan seperti ini di awal. Yang atas belum kita selesaikan ya. Nah, ini yang bagian bawah dulu seperti ini hasilnya. Lalu ini kita lipat, teman-teman, kita lipat ke belakang. Kita lipat ke belakang, agak berat ya. Jadi pelan-pelan aja. Nah, seperti ini. Ini sisa kawatnya masih panjang. Kita potong sisa kawat ini. Nah, sekitar segini ya, teman-teman. Yang bagian depan ini dia lebih pendek. Yang bagian depan yang ini ya, yang ini kita potong lebih pendek. Ini. Lalu kita masukkan. Kita masukkan ke depan. Nah, ini kita masukkan ke depan. Kita lilitkan satu kali. Nah, ini kita lilitkan satu kali. Lalu sisanya ini kita lilitkan satu kali seperti ini ya, teman-teman di sini. Lalu sisanya ini kita coil. Kita buat lingkaran. Nah, seperti ini. Kita pipihkan. Nah, yang satu. Nah, hasilnya seperti ini, kita pipihkan. Lalu sisa kawat yang atas, ini kan masih ada ya. Ini kita potong, tapi kalau tadi kita potongnya lebih pendek, yang ini kita potong lebih panjang ya. Sedikit selisih 1 cm lah. Nah, segini kita potong. Lalu kita sama dengan yang sebelumnya, kita pindahkan ke depan. Nah, ini kita pindahkan ke depan. Yang membedakan adalah ini dililitkan di bagian atasnya, bagian atas dari yang pertama. Oke, kita lilitkan. Nah, seperti ini. Nah, ini kita belokkan ke atas. Lalu kita coil menghadap ke atas ya, teman-teman. Ini masih sedikit kepanjangan, saya potong sedikit. Kita coil. Ini. Nah, seperti ini. Ini ya hasilnya seperti ini. Jadi satu kawat yang sebelah sini sudah terselesaikan ya, teman-teman. Tinggal kawat yang bagian atas. Nah, kawat yang bagian atas ini masih ada sisa kawat kecil yang ada di sini. Ini boleh kita kuncikan agar kawat yang atas ini nggak lepas. Kita kuncikan. Seperti ini. Nah, ini. Lalu kita potong. Ini setelah terkunci seperti ini ya. Bagian belakang nih. Ada kunciannya. Setelah itu kita potong. Nah. Sisa kawat yang ada di atas kan ada 2 ya. Nah, ini kalau kita lihat dari sampelnya. Ini yang bagian bawah, ini kawat yang ini berarti yang ini kita akan isi dengan manik-manik untuk agat yang ukuran 6 mili. Sedangkan yang atas
Yang ini kita akan isi dengan yang 8 mili. Oke. Kita ambil yang 6 mili dulu, kita masukkan. Nah, di sini kita berikan frame seperti yang tadi tahapan 1 ya. Nah, seperti ini. Oke. Lalu yang atas juga sama, kita isi dengan yang 8 mili. Untuk warnanya bebas ya teman-teman, sesuai dengan yang diinginkan seleranya. Ini kita putar sama dengan yang sebelumnya. Yang ini nanti akan ada sisa kawat. Sisa kawat yang di manik 8 mili ini kita habiskan ya teman-teman. Tidak ada sisa yang menggantung. Nah, ini sisa kawatnya kita habiskan di sini. Oke, seperti ini. Jadi tidak ada sisa kawatnya. Nah, sementara yang 1 mili sisa dari yang beads kecil itu kita lilitkan ke bagian kosong yang ada di sebelah kiri. Seperti ini. Kita rapikan. Oke, ini hasilnya yang tahapan tadi seperti ini. Lalu kita akan gabungkan dengan yang step pertama. Yang step pertama tadi kita membuat komponen terpisah ya. Ini kita masukkan ke dalam sisa lubang yang ada di bawah. Seperti ini, kita sesuaikan tingginya seberapa yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Kita lipat kira-kira segini ya. Ini mepet atau kita sentuhkan sama yang di bagian atas ya teman-teman. Lalu kita lilit yang bagian bawah ini ke atas. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, ini belum terkunci, dia masih bisa bergerak. Nah, kemudian masih ada sisa kawat yang 0,3. Kita lilitkan sedikit di bagian ini untuk nanti kita kuncikan. Kita lilitkan. Seperti ini. Kita lilit lagi. Ini sudah lumayan kencang teman-teman. Kalau misalkan dirasa teman-teman ingin memperkokoh lagi di sini, teman-teman bisa ikatkan antara koil yang atas dengan beads yang 8 mili ya. Frame-nya dari 8 mili di sini. Ini sudah hampir finish ya. Kita rapikan dulu. Yang terakhir kita akan masukkan atau kita pindahkan ini yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri.
Ini kita angkat sedikit, lalu kita buat sedikit melengkung teksturnya dan kita rapatkan ke dalamnya. Nah, seperti ini. Yang sebelah sini juga sama, kita angkat sedikit, lalu kita gulung ke bawah ujungnya pelan-pelan. Lalu kita masukkan ke dalam seperti ini. Yang bagian bawah juga sama ya. Seperti ini. Nah, oke, sampai pada tahapan ini selesai, kita akan masuk ke tahapan terakhir, yaitu pewarnaan dan finishing. Nah, kali ini kita akan masuk ke tahapan yang terakhir, yaitu pewarnaan. Dari yang sudah kita buat tadi, pendannya hasilnya seperti ini. Dan ini akan kita ubah warnanya dari warna tembaga asli yang berwarna rose gold menjadi warna vintage ya, atau gunmetal. Yang pertama kita ambil dulu beberapa keping SN yang ada di sini. Kita masukkan ke dalam cairan, ke dalam air keran ya teman-teman. Kita ambil beberapa keping dan usahakan ini nanti kalau misalkan teman-teman menggunakan SN, selesai kita tutup rapat lagi, jangan terkena udara luar ya, karena dia mudah menguap. Lalu kita larutkan, dulu sampai dia benar-benar terlarut. Nah, setelah terlarut seluruhnya, cairannya akan berwarna kuning seperti ini. Lalu kita masukkan pendan tadi menggunakan pinset ya teman-teman. Ini sampai pada sehitam apa atau segelap apa yang kita inginkan. Ini semakin lama direndam dia akan semakin gelap ya warnanya. Nah, seperti ini. Jika dirasa sudah, maka kita letakkan dulu di atas tisu. Kita keringkan dulu di atas tisu, teman-teman lihat perubahan warnanya. Yang tadi warna rose gold sekarang menjadi warna kehitaman ya. Kita keringkan dulu. Oke, setelah kering warnanya menjadi seperti ini. Lalu kita menggunakan braso untuk membuat shading. Kita kocok dulu brasonya. Lalu kita ambil sedikit ditutupnya saja. Kita bisa menggunakan sikat atau menggunakan tangan juga tidak apa-apa sih. Nah, ini kita olaskan pada seluruh bagian seperti ini. Kalau teman-teman ingin hasil yang lebih detail, bisa menggunakan sikat gigi bekas ya. Sikat gigi bekas di cairan brasonya ini dilumurkan ke
seluruh bagian logam yang sudah tadi dihitamkan seperti ini. Ini akan muncul shading ya teman-teman, ada warna gelap dan warna terang pada sudut-sudut yang terbuka dan yang bagian yang terhimpit. Nah seperti ini. Setelah itu kita ambil lap handuk, kita gosok. Nah kita gosok perlahan. Nah hasilnya seperti ini teman-teman. Setelah kita gosok dengan menggunakan lap handuk ya yang lembut, hasilnya menjadi seperti ini. Nah lebih terlihat vintage ya dan lebih terkesan etnik. Lalu selanjutnya tinggal kita pasangkan tali. Nah ini hasilnya teman-teman, cantik banget ya. Dia lebih punya kesan etnik dan warnanya itu vintage gitu ya. Ini cocok sekali kalau dipadu-padankan dengan fashion yang juga bernuansa etnik, tapi yang lebih casual ya. Nah, ini oke. Sampai ketemu minggu depan dengan tema yang berbeda lagi. Sampai jumpa. Salam kreatif, tetap kreatif, terus kreatif.